Apakah terlihat? Lihat, Pak. Bagus. Baik. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam semua. Anda, ya, para di perusahaan Santo Yosef yang sudah bekerja mungkin yang pertama kali tadi datang dari komunitas Pria Katolik Santa Helena. Kita malam hari ini mengangkat tema terkait dengan Sagrada Familia. Ini adalah sebuah basilika, ya, yang berada di kota Barcelona, Spanyol. Ya, mungkin Anda semua sudah mengenal ya tentang gereja Sagrada Familia yang sudah ratusan tahun usianya tetapi tidak pernah atau tidak selesai pembangunannya. Menarik ya, karena basilika ini ya, artinya mulai dari awal pembangunan dasar, kemudian sampai akhirnya sampai hari ini kita bisa melihat meskipun belum selesai. Melalui kegiatan malam hari ini juga kita akan mengenal sang arsiteknya nanti, Antoni Gaudi, dan bagaimana dia berdevosi kepada Santo Yusuf. Jadi gereja ini ya terkait erat dengan Santo Yusuf. Maka itu nanti kita akan melihat di mana perjalanan lahirnya jasa Sagrada Familia. Baik, sebelum kita memulai masuk ke dalam sesi caranya, kita akan bersama dengarkan lagu pembukaan. Kita simak bersama. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias.
kerajaannya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladanmu. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaannya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladanmu. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaannya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladanmu, untuk mengikuti teladanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah sumber segala ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita, sekarang dan selama. Pada tanggal Juni 1926, arsitek Sagrada Familia, Antoni Gaudi, tertabrak rem dalam perjalanannya dari misa pagi di Oratorium Santo Philip Neri di tengah Bari Gotik menuju lokasi pembangunan Sagrada Familia, tempat ia tidur. Karena pakaiannya lusuh, pria yang terluka parah itu disangka pengemis. Baru setelah beberapa jam, ia tiba di rumah sakit untuk kaum miskin, de la Santa Cruz. 3 hari kemudian, kolaborator terdekatnya yang bernama Sugranes dan pendeta Sagrada Familia menemukannya di sana. Maka keinginan Gaudi yang sering diungkapkan untuk kematian yang baik terpenuhi. Untuk mati sebagai orang miskin, dikelilingi oleh orang-orang miskin, dan diterima karena kasih yang murni. Pada tanggal 10 Juni, setelah pengurapan orang sakit dan penerimaan komuni kudus yang saleh, ia meninggal dalam keadaan sadar sepenuhnya. Kata-kata terakhirnya adalah, amin, amin, Tuhanku, Tuhanku. Pemakamannya merupakan kemenangan besar. Ribuan orang dari segala usia dan tahap kehidupan memberikan penghormatan terakhir kepadanya.
Dengan izin Paus Pius ke-11, Antoni Gaudi menemukan tempat peristirahatnya terakhir, tempat di mana ia bekerja paling lama dalam hidupnya, yaitu Sagrada Familia Basilica. Gaudi yang tidak pernah menikah, merawat ayahnya yang hidup sangat lama dan keponakannya yang yatim piatu dan cacat. Mereka membentuk keluarga kecilnya. Malam ini kita diajak mengenal dan mengenang arsitek Antoni Gaudi yang karya-karyanya bangunannya mentransformasi kota Barcelona, termasuk di dalamnya Basilika Sagrada. Baik, kita akan bersama mendengarkan Mada Veni Sancte Spiritus. Kita undang Roh Kudus hadir. Mari kita bersama membuka hati dan budi kita masuk di dalam kegiatan pada malam. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani, umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang kersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabta karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti.
Kita akan mulai dengan doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Silakan Diana untuk membaca doa Paus Fransiskus. Diana? Ya, silakan Diana. Salam penjaga sang penebus, suami perawan Maria yang terberkati, kepada Engkau Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Kepada Engkau Maria mengaruh kepercayaannya bersama dengan Engkau Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf, oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah diri Engkau sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf sebagai suami perawan Maria dan patron pelindung para pekerja. Dengan penuh kasih dan bertanggung jawab, Ia telah mendampingi Maria yang mendidik dan mengajarkan keterampilan kerja kepada Yesus. Selain dalam hal iman, belas kasihan, dan keutamaan hidup, Ia juga memberikan teladan kepada kita dalam hal kerja. Semoga melalui devosi kepada Santo Yusuf yang rutin kita lakukan ini, kita dapat semakin mengenal dan mencintai keutamaan dan keteladanan Santo Yusuf dalam kehidupan kita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan masuk bersama dalam doa litani Santo Yusuf. Saya akan doakan doa litani. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Kamilah kami, Tritunggal Tuhan Maha Kudus, Allah yang Maha Esa, kasihani kami, Santa Maria, doakanlah kami, Santo Yusuf, doakanlah kami, keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami,
cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami, mempelai Bunda Allah, doakanlah kami, penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami, Bapa pemelihara putra Allah, doakanlah kami, pembela Kristus yang giat, doakanlah kami, kepala keluarga kudus, Yusuf yang amat adil, Tadi ada isinya mah sudah 4 tahun. Masa tabung 10 juta nggak ada? Yusuf yang amat murni, Yusuf yang amat bijaksana, Yusuf yang amat teguh hati, Yusuf yang amat taat, Yusuf yang amat setia, cermin kesabaran, pecinta kesederhanaan, teladan kaum pekerja, kegembiraan kehidupan rumah tangga, menjaga para perawat, menopang keluarga, penghibur orang malang, pengharapan orang sakit, naungan orang yang menghadapi ajal, yang ditakuti oleh setan, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, Jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati, selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Demi Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Baik, selamat malam, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih. Kami juga mau menyapa para siswa-siswi dan 19 yang malam hari ini bergabung juga. Selamat datang, selamat hadir dalam kegiatan dari Komunitas Pria Katolik Santa Helena Paroki Curug yang digelar secara online setiap hari Minggu pukul malam. Seperti tadi saya sampaikan di depan, ya, malam hari ini kita akan bersama belajar tentang Sagrada Familia. Khususnya kita mau melihat siapa arsitek dari Basilika Sagrada Familia. Jadi nanti saya, Janto Singgi, dan juga istri saya, Julia Teja Indra, dan nanti juga ada anak kami, Matteo, yang berkesempatan bulan April lalu kami mengunjungi gereja Basilika Sagrada Familia, mau membagikan dari semua.
khususnya ya para deposan Santo Yusuf. Karena gereja Sagrada Familia ini adalah salah satu tempat devosi kepada Santo Yusuf. Berada di Barcelona, ya, di Spanyol. Mungkin di sini apakah sudah pernah ada yang mengunjungi Sagrada Familia langsung? Bisa menulis di chat kalau pernah. Apakah ada yang sudah pernah ke sana? Ya, tidak apa-apa mau kan respon di chat. Jadi kami ingin juga membagikan apa yang kami alami khususnya dalam perjalanan kami ke Sagrada Familia di bulan April lalu. Ya, bisa jadi ya, mungkin kami kurang lengkap menjelaskan karena saya percaya kisah mengenai Sagrada Familia ini sangat panjang ya, dengan usianya sudah ratusan tahun. Ya, kami juga membaca beberapa literatur. Nanti akan saya sharekan di dalam kegiatan malam hari ini. Dan yang pasti kami boleh melihat langsung ya, seperti apa Sagrada Familia yang mungkin nanti kami juga akan sharekan di malam ini. Jadi tujuan kenapa kita mengangkat Sagrada Familia menjadi tema pada malam hari ini, kami mau mengajak Anda para devosan Santo Yusuf yang mengenal tentang Basilika Sagrada Familia. Yang boleh dikatakan juga ini adalah hasil karya para devosan Santo Yusuf di zamannya. Nanti Anda bisa membaca banyak literatur yang mengatakan bahwa di zaman itu tuh ada komunitas devosi Santo Yusuf di Spanyol, Barcelona, ya, yang kemudian gerakan untuk membangun gereja dinamakan Sagrada Familia ini. Dari komunitas devosi Santo Yusuf ini akhirnya lahir gereja Sagrada Familia. Mungkin ini akan menginspirasi kita juga sebagai para devosan Santo Yusuf. Siapa tahu Anda juga nanti segera untuk membangun gereja. Ya, apakah gereja Santo Yusuf atau gereja Maria dan lain sebagainya. Jadi kita mau belajar ya dari sang arsitek ya, yang dikenal dengan nama Antoni Gaudi. Pada malam hari ini kita melihat karya-karyanya dan bagaimana Gaudi mempunyai kekasan di dalam membangun sebuah gereja yang sudah berusia ratusan tahun. Kita bersyukur boleh menikmati hasil karyanya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi yang lebih dalam terkait dengan Sagrada Familia, saya mau mengajak Anda lihat Sagrada Familia melalui drone. Ya, kita mau lihat dari atas seperti apa bangunan Sagrada Familia di kota Barcelona. Mari kita simak bersama. Ya, sesaat lagi kita akan melihat ya, La Sagrada Familia yang ditangkap melalui drone. Ya, jadi kita melihat dari ketinggian seperti apa Sagrada Familia yang berada di tengah, di jantung kota Barcelona. Mari kita simak. Apakah terlihat?
Familia yang dilihat dari ketinggian melalui drone. Pembangunan belum selesai, masih ada beberapa tower yang perlu dirampungkan. Nah, kita bisa melihat dari ketinggian, dari atas, inilah Sagrada Familia yang diambil di bulan April lalu. Tower yang ada di Batam Daerah. Yang ada bintang itu adalah Tower Maria. Baru saja juga didekati. Dan yang masih dinanti adalah Tower Yesus. Baik, itu adalah untuk membuka, kita memasuki bahasan tentang Sagrada Familia kait dengan arsiteknya yang bernama Antoni Gaudí. Ya, ini perjalanan kami saat itu menuju lokasi Sagrada Familia. Kita bisa melihat ya sosok penampakan dari basilika yang sedang dalam progres pembangunan. Meskipun sudah berusia ratusan tahun ya, belum selesai juga bangunan. Konon direncanakan tahun 2026 nanti pembangunan akan tuntas. Ya, kita doakan saat ini tinggal satu tower, yaitu Tower Yesus, nanti yang paling tinggi yang akan merampungkan dari pembangunan ini. Ya, kita bisa melihat ya progres pembangunannya dan juga melihat juga Paskade ya.
atau penampakan luar dari bangunan Sagrada Familia yang berada di tengah kota Barcelona ini. Saat itu ya, kami sekeluarga, saya, istri, dan anak saya hadir mengunjungi situs deposi pada Santo Yusuf ini. Dan di sana saya juga berjumpa dengan seorang pastor dari Ordo CMF, ya, Pastor Benjito CMF, asal Indonesia yang berkarya di sana, dan kami ditemani dalam perjalanan kami visitasi di Sagrada Familia ini. Nah, kita melihat ya banyak kerumunan dari umat Katolik dan juga dari agama lain yang hadir untuk bisa menikmati keindahan Basilika Sagrada Familia. Jadi ini adalah pemandangan sehari-hari, ya, banyaknya umat Katolik khususnya yang spesial datang ke tempat ini untuk visitasi, mengunjungi gereja yang berusia ratusan tahun yang belum selesai pembangunannya. Sangat menarik ya, karena ini menjadi satu ikon dari kota Barcelona. Ya, jadi kalau orang biasa ke Barcelona, biasanya pasti mengunjungi tempat ini, meskipun berbeda keyakinan ya. Jadi mungkin yang berbeda keyakinan melihat ini sebagai salah satu ikon sejarah di kota Barcelona. Nah, mungkin bagi kita, umat Katolik, ya, tempat ini menjadi sarana untuk ziarah, sarana juga untuk katekese. Karena apa? Nanti kita akan melihat di detail terkait dengan penampakan luar dari basilika ini, di mana banyak ukiran-ukiran yang menceritakan tentang isi dari kitab suci. Jadi ada yang bilang kalau Anda melihat Sagrada Familia, memandang dari bawah, melihat Sagrada Familia ini, seolah-olah Anda juga sedang membaca kitab suci, tetapi yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi, ada ukiran, ada relief, dan Anda juga semakin dibuat penasaran untuk menebak. Apa sih relief ini? Apa sih relief itu? Dan kalau Anda bisa melihat semuanya ini, seolah-olah Anda juga sudah membaca kitab suci. Karena semua yang ada di kitab suci itu diwujudkan dalam bentuk ukiran dan relief Sagrada Familia ini. Saat itu kami datang di sini sekitar sore hari, sekitar pukul 3 sore, ya, dan kemudian ya ramean, dan saat itu juga ya kami dibantu oleh Pastor Benjito bisa mengelilingi lokasi ini dan berharap bisa masuk ke dalam. Tapi berhubung saat itu kami mencoba untuk membeli tiket, ya, berapa minggu sebelumnya ternyata sudah sold out, sehingga saat itu kami tidak bisa memasuki inside dari Sagrada Familia. Ya, kami hanya bisa melihat dari luar, dan nanti kami akan menunjukkan kepada Anda satu tempat yang dinamakan ruang bawah tanah, menjadi dasar dari Sagrada Familia ini yang boleh kami masuki, meski tidak memiliki tiket. Kalau memasuki area gerejanya yang luas ini harus membeli tiket, ya, seharga kalau tidak salah 20 euro. Ya, dan uang itu akan dipakai untuk pembangunan. Ya, jadi boleh dikatakan kalau kita masuk ke dalam beli tiket, artinya Anda menjadi donatur pembangunan Sagrada Familia. Ya, dan kita bersama malam ini juga nanti akan melihat seperti apa Sagrada Familia itu. Ya, saat itu ya, selain kami melihat
pembangunan Sagrada Familia, kami juga mengantar putra kami, Matteo, yang seorang pemain sasandu, itu bisa dalam tanda kutip syuting ya di depan Sagrada Familia. Ya, dengan membawa perangkat sasandu, ya, Matteo mencari tempat di mana kami boleh mengambil gambar, membuat video, syuting tentang Sagrada Familia, di mana Matteo bermain sasandu di halaman Sagrada Familia. Jadi, ini tempat yang biasa dipakai oleh para pengamen, ya, para pemain musik, ya. Di lokasi ini biasanya diperbolehkan mereka untuk kreasi, melakukan atraksi, ataupun performan dari alat-alat musik. Ya, ada yang bermain biola, main gitar, dan juga yang melakukan atraksi-atraksi kreatif dengan harapan para peziarah dan sejumlah uang ya untuk mereka yang memberikan atau melakukan performing tersebut. Tapi pada saat itu Matteo hanya melakukan syuting, ya, melakukan permintaan untuk mendapatkan uang. Jadi hanya sekedar syuting di depan Sagrada. Nah, Anda bisa melihat ada orang turis dari Amerika yang tertarik dengan sasandu dan banyak bertanya-tanya dan sangat kaget melihat alat musik yang baru dilihat pertama kali ini. Nanti Matteo akan membagikan lebih detail terkait hal ini. Yang pasti kesempatan ini sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan sasandu performing ya yang dilakukan oleh Matteo di pelataran Sagrada Familia. Lagunya adalah Santo Yusuf yang mari kita simak. Oke, sebentar ya. Ya, belum teknis. Sebentar. Apakah Matteo sudah bergabung? Halo, Oke, Matteo. bentar. Oke, selamat malam Matteo. Mungkin Selamat Matteo bisa malam membagikan semuanya. terkait dengan pengalaman bisa hadir di Sagrada, kemudian bermain sasandu di sana, apa yang Matteo rasakan dan mungkin ada ketakutan atau kebimbangan apakah atau silakan Matteo. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Mungkin ada pastor atau suster juga ikut. Sebelumnya, perkenalkan aku Matteo. Yang belum kenal, aku adalah salah satu anak dari Pak Andi dan Bu Julia. Aku berdua bersaudara dan aku adalah pemain sasandu, konten kreator, pebisnis, dan aku dari cerita Pak Andi tadi sempat main sasandu yang berasal dari Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Jadi aku tuh sebetulnya bukan orang NTT guys. Jadi aku tuh sebenarnya orang Tangerang. Aku cuman hanya memainkan alat musik ini tuh memang murni benar-benar keinginan pribadi dan ini juga sebuah panggilan kalau aku bisa bilang. Karena alat musik ini tuh aku pertama kali ngeliatnya di gereja dan menjadi tertarik untuk memainkan alat musik ini sampai sekarang udah 10 tahun main alat musik ini, hampir 11, bentar lagi 11 tahun.
Jadi banyak jatuh bangun dan ini salah satu pengalaman yang paling unik sih dalam aku bermain sasandu. Karena pertama, aku harus bawa ke luar negeri sendiri sama orang tua. Yang kedua juga bawanya cukup repot. Dan yang ketiga memang tujuannya hanya untuk nge melestarikan aja gitu. Jadi betul-betul perjuangannya sih aku bisa bilang luar biasa banget. Untuk bisa bawa alat musik ini ke tempat-tempat yang aku nggak pernah kebayang bakal bisa main. Mulai dari di Paris, di Barcelona, di Belanda, dan aku bersyukur banget karena alat musik itu selalu menjadi sorotan gitu. Karena bentuknya aja tuh udah unik banget. Pasti tuh ada aja orang yang kayak penasaran dan nanya-nanya tentang alat musik ini, gimana bisa mainnya, terus kok bisa suaranya sebagus ini. Dan waktu itu di depan Sagrada Familia tuh aku sempat punya ide untuk main alat musik ini di sana karena ini salah satu gereja paling terkenal lah di dunia karena dari ukurannya, terus arsitekturnya dan sampai sekarang belum jadi pembangunannya, benar-benar lama banget. Salah satu situs gereja yang paling terkenal lah. Jadi kupikir kenapa nggak coba untuk main alat musik ini di depan gereja yang paling ikonik di Barcelona gitu. Awalnya juga sempat ada ketakutan apakah bakal ditangkap sama polisi karena mungkin bisa tiba-tiba nggak boleh ngamen gitu kan ibaratnya. Padahal tujuannya cuma buat ngerekam video gitu. Karena sebelumnya sempat ngalamin pas lagi di Perancis, lagi di Paris tuh di depan Notre Dame itu sempat lagi mau main ditahan sama polisi karena nggak boleh ada pemain musik di sini, jadi harus pindah ke tempat lain. Pas sudah pindah, tiba-tiba ada pemain biola yang kesel sama aku, orang Prancis, karena aku dianggap kayak mengambil posisi dia. Jadi ternyata main alat musik ini untuk kasih lihat ke orang-orang tuh juga ada perjuangannya juga gitu, yang menarik sih. Tapi aku bersyukur sih bisa main alat musik ini di sana dan sekarang bisa jadi kenangan yang benar-benar aku bisa bagikan ke orang-orang bahwa mungkin aku bisa dibilang pemain sasandu pertama di sana kali gitu. Ini mungkin mau di play videonya, ini lagu Santo Yusuf Menjaga. Suaranya nggak ada ya? Atau video ini aja nih coba aku share. Coba yang ini aja yang di Instagram, soalnya kurang bagus. Coba di stop dulu Pak. Silakan Mateo. Bentar. Kelihatan kah? Kelihatan ya? Suaranya nggak Ada keluar. suaranya kah? Kayaknya nggak ada Mateo. Suara nggak keluar. Share. Hilang cahayanya. Kalau ini keluar nggak? Nggak keluar. Keluar juga. Tapi belum ada suaranya. Nanti kita play dari sini aja Mateo.
itulah tadi sajian dari Mateo di depan Sagrada Familia. Ya, menjadi keinginannya dia bisa juga performing di depan Basilica. Tidak ada polisi yang mengejar-ngejar seperti di Rotterdam saat itu. Jadi aman, lancar, dan mungkin Mateo mau menambahkan sesuatu terkait dengan Sagrada Familia. Kita lanjutkan. Apa ya tadi udah jelasin apa ya? Ya, kita Eh, belum masuk ke dalam Sagradanya. Mungkin Mateo mau menyampaikan beberapa hal yang ini aku boleh ceritain dalamnya atau gimana? ya nanti, kalau dalamnya nanti yang pasti apa yang Mateo alami saat melihat Sagrada di depan, cara penampakan. Oh, gedungnya berarti ya gerejanya. Ya, Pertama kali tuh aku ke sana sendiri sama teman aku. Waktu itu habis acara Hari Orang Muda Sedunia di Portugal. Terus aku sama temanku extend ke Barcelona. Dan aku ingat banget waktu itu naik metro di bawah tanah. Pas naik ke atas, naik tangga tuh bener-bener melongo banget. Karena aku tuh dari beberapa tahun lalu tuh udah punya mimpi mau ke gereja ini. Karena kayak bentuknya tuh luar biasa indah banget. Dan kayak setiap kali ngelihat gereja ini tuh pasti ada detail yang baru gitu, yang belum pernah aku lihat gitu. Karena kayak betul-betul setiap sudut, setiap bagian tuh ada kayak cerita tentang Tuhan Yesus kah atau tentang apapun yang ada di Alkitab gitu. Jadi betul-betul arsiteknya si Anthony Gaudi tuh ngedesainnya tuh dengan betul-betul luar biasa sih. Kayak benar-benar nggak manusiawi banget. Dan kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya singkatnya tuh si bangunan itu terinspirasi sama alam yang ada di dunia gitu. Jadi makanya bisa lihat tuh kayak yang di tengah, yang foto yang tengah ini dia bentuknya tuh kayak apa ya bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya tuh namanya kayak apa itu? Kayak pine cone bisa dibilang eh kayak bentuk buah seperti itu. Terus bagian kanan tuh terinspirasi dari tulang-tulang ikan. Jadi dia tuh bentuknya tuh memang sesuai dengan alam yang memang Tuhan ciptakan gitu. Dan itu kayak aku baru tahu pas aku ikut turnya di sana. Jadi ada banyak cerita yang bisa diceritain di gereja ini dan betul-betul kayak nanti sambil jalan di dalamnya deh akan lebih lengkap lagi. oke. Terima kasih Mateo. Jadi Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dulu ya perjalanan kita memasuki Sagrada Familia. Saya mau mengajak Anda untuk masuk ke tempat yang menjadi dasar dari bangunan ini, yang boleh disebut dengan ruang bawah tanah. Kami berkesempatan untuk masuk, ya, tidak perlu membeli tiket untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah, di mana ada kapel Santo Yusuf di sana. Jadi memang Santo Yusuf ini menjadi dasar dari pembangunan Sagrada Familia. Karena pertama yang dibangun adalah ruang bawah tanah. Mana nanti kita bersama akan melihat seperti apa ruang bawah tanah. Yang pasti ini adalah pintu masuk yang sebelah kanan untuk masuk ke ruang bawah tanahnya. Jadi melalui penjagaan yang ketat, screening, dan waktu itu juga perangkat dari Sasandu tidak boleh masuk, jadi harus ditinggal di security. Sehingga kami berempat masuk ya tanpa bawa perangkat atau peralatan Sasandunya. Baik, tapi sebelum kita masuk lebih detail, saya mau mengajak Anda melihat video tentang ruang bawah tanah ini.
Mari kita simak bersama ya. Mempunyai gambaran tentang perawatan Sagrada Familia. The crypt at Sagrada Familia is an important part of the iconic basilica. The crypt serves as the foundation and lower section of the magnificent unfinished church. Gaudi started the construction of Sagrada Familia in 1882, and the crypt was completed in 1891. It serves as a remarkable example of Gaudi's architectural prowess and his unique style, which blends Gothic, Art Nouveau, and modernist elements. The crypt is dedicated to the Nativity of Jesus and features several distinct areas. The central nave, flanked by side aisles, exhibits slender columns that branch out Ini like perjalanan trees, masuk ke dalam showcasing Gaudi's inspiration from bawah nature. tanah Sagrada The Sagrada Familia crypt is the final resting place of the mastermind architect behind the basilica, Antoni Gaudi. Recognized by UNESCO as a World Heritage Site, the crypt was the first venue within the Sagrada Basilica to open its doors to the public for worship. Di dalamnya ada kapela-kapela kecil. Stepping into the Sacred Heart Chapel feels like entering a realm of divine beauty and spirituality. The intricate details of the chapel's design are awe-inspiring, with every element meticulously crafted to create a harmonious atmosphere. The St. Joseph Chapel at the Sagrada Familia is a unique architectural style blending traditional and innovative elements. It is characterized by organic shapes, intricate details, and a harmonious fusion of natural elements with a spiritual atmosphere. This chapel is dedicated to the Immaculate Conception, a Catholic doctrine that states that the Virgin Mary was conceived without original sin. Gaudi's design reflects this theme through its unique architectural elements and symbolism. The Annunciation at the Chapel of Sagrada Familia is a mesmerizing work of art. At the focal point of the scene, you'll find a beautifully sculpted depiction of the Virgin Mary, engrossed in deep contemplation. Her graceful figure and serene expression capture the moment when the angel Gabriel announces to her that she will bear the Son of God. The centerpiece of the Chapel of Our Lady of Montserrat is a breathtaking statue of the Virgin Mary surrounded by a heavenly aura. This statue is a revered symbol of devotion and serves as a focal point for prayer and contemplation. The Holy Family Chapel offers visitors a chance to observe Gaudi's extraordinary vision come to life. The combination of his artistic brilliance, intricate detailing, and seamless integration of architectural elements create an alluring space that truly captivates the senses. Antoni Gaudi's tomb at the crypt of the Sagrada Familia is a modest and simple stone structure reflecting Gaudi's humble approach to his final resting place. It is adorned with various symbols and religious motifs, highlighting Gaudi's devout Catholicism. Our Lady of Carmen Chapel at Sagrada Familia is a beautiful religious structure located within the Sagrada Familia complex. The chapel's interior design is characterized by its tall vaulted ceilings, tall stained glass windows, and intricately carved columns. Natural light filters through the stained glass, creating a divine ambiance. The centerpiece of the chapel is a statue of Our Lady of Carmen, which is placed on a beautiful altar adorned with decorative elements. The statue represents the Virgin Mary holding the child Jesus, symbolizing her role as the protector and guide of humanity.
Familia. Sedikit saya akan membacakan bahwa pada tanggal 19 Maret 1882, tepat di Hari Raya Santo Yusuf, adalah saat peletakan batu pertama bait suci pembangunan Sagrada Familia yang dihadiri oleh para pemimpin sipil, politik, agama, militer, seperti yang terlihat pada ukiran dari masa itu. Namun, mengapa hari ini dipilih untuk peletakan batu pertama? Maksudnya 19 Maret kenapa dipilih menjadi peletakan batu pertama? Bukan karena kebetulan, melainkan karena simbolis. Jadi promotor bait suci, seorang penjual buku dan filantropis yang bernama Joseph Maria Bucabella, adalah presiden asosiasi dari Espiritual de Devote de Saint Joseph atau asosiasi spiritual pemuja Santo Yosef atau asosiasi komunitas devosi Santo Yosef, boleh dikatakan demikian. Yaitu Bucabella ingin membangun sebuah bait suci yang megah untuk menenangkan keresahan masyarakat yang terus-menerus berubah dan terguncang oleh berbagai macam revolusi sosial dan teknologi pada akhir abad 19. Maka niat ini yang hingga kini menjadi dasar pembangunan basilika dapat dilihat dengan jelas dalam akta pendirian bait suci yang menyatakan bahwa tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk membangunkan hati yang tertidur dari rasa kantuk, meninggikan iman, menyulut kasih, mendorong Tuhan untuk mengasihi negara. Tujuan ini yang diinginkan telah dikerjakan selama beberapa tahun sebelumnya dan terwujud pada tanggal 19 Maret, yaitu Hari Raya Santo Yusuf. 3 tahun setelah batu penjuru diletakkan dan ketika pekerjaan telah berada di bawah kepemimpinan Gaudi, kapel pusat ruang bawah tanah atau crypt yang menjadi landasan dari Basilika Sagrada Familia resmi. Saya mendapatkan sebuah artikel tentang ruang bawah tanah yang menjadi akar Sagrada Familia. Ruang bawah tanah adalah bagian tertua dari Sagrada Familia yang menjadi akar spiritualnya. Diciptakan secara konvensional oleh Del Villar, Gaudi menyelesaikannya pada awal 1889 dan meninggalkan jejak di sana. Penyelesaiannya yang cepat dan karakter mulia ruang bawah tanah tersebut dapat berfungsi sebagai gereja paroki, membuat Gaudi mendapatkan kekaguman dan kepercayaan dari kliennya. Ini memberinya waktu untuk memikirkan kembali keseluruhan desain dari Sagrada Familia. Bahkan saat ini, ruang bawah tanah terus digunakan untuk layanan keagamaan, termasuk pengakuan dosa. Banyak di antaranya terletak di sini di kapel samping. Satu kapel didedikasikan untuk Our Lady Montserrat. Ada kapel Our Lady Mont Carmel. Ya, terdapat makam Gaudi di bawah patung Perawan Maria yang menyentuh yang ia ciptakan sendiri. Dan di dalamnya juga ada kapel tadi Santo Yusuf, ada kapel Maria, dan ada kapel Hati Kudus Yesus. Kita melihat ini adalah crypt dari Sagrada Familia. Kita tadi sudah melihat videonya. Nah, apabila Anda masuk ke dalam crypt, Anda akan menemukan tempat seperti ini sebelum kita masuk ke dalam crypt-nya ya. Jadi semacam ruang tunggu, setelah kita masuk security, kita akan berjumpa dengan bangunan seperti ini untuk kita akan masuk ke dalam crypt. Dan di sana juga terpasang sebuah semacam maket diorama terkait Sagrada Familia nanti akhirnya seperti apa. Ini adalah hasil karya 3D printing yang membantu ya
para arsitek saat ini ya untuk menyelesaikan pembangunan Sagrada Familia. Jadi nanti akan seperti ini penampakan akhirnya. Saat ini ya tinggal menara Yesus yang paling tinggi yang belum selesai. Yang lainnya sudah selesai. Sehingga diperkirakan pada tahun 2026 nanti Sagrada Familia akan tuntas dan diresmikan secara keseluruhan pembangunan. Ketika kita menuruni tempat ruang bawah tanah, kita akan berjumpa dengan sebuah patung Yesus tersalib. Ya. Dan di sini Anda bisa melihat penampakan patung Yesus tersalib, ya, dengan bahan ya dari macam tembaga, ya, dan juga besi-besi yang melambangkan dari Yesus tersalib. Kami juga sempat berfoto di tempat ini berdua. Saat itu anak-anak sudah ada di dalam dan kami berfoto di bawah kaki salib. Nah, kita tadi sudah melihat di video ya bahwa ada beberapa kapela-kapela kecil sebagai tempat boleh dikatakan pojok devosi. Ya, kita bisa melihat ya ada devosi hati kudus Yesus, kemudian devosi Santo Yusuf, ya lengkap dengan altarnya, ya dengan sentuhan artistik yang lain, dan juga ada kapela Santa Maria, dan ada juga kapela Santa Maria Carmel ya yang disebut, dan ada juga organ ya, orgal ya, orgel. Ini adalah penampakan di dalam ruang bawah tanah yang boleh dihadiri oleh semua umat Katolik khususnya yang mau misa. Jadi harus memberitahukan di security bahwa saya mau ikut misa atau saya mau ikut kegiatan devosi di ruang bawah tanah. Sehingga kita bisa masuk tanpa harus membayar. Ya. Nah, yang menarik juga bahwa di ruang bawah tanah ini terdapat makam dari Antoni Gaudi. Ya, jadi kalau Anda ke sana, datang ke ruang bawah tanah, Anda akan melihat tempat persemayaman dari arsitek pembangun Sagrada Familia yang dinamakan Antoni Gaudi. Ya, di tempat inilah Antoni Gaudi disemayamkan. Kita tadi bisa melihat juga di awal dikisahkan bahwa dia meninggal ditabrak ya tram ya saat dia berjalan kaki dan akhirnya meninggal dan dimakamkan di tempat di mana dia banyak berkarya, yaitu Sagrada. Nah, seperti apa di dalam Sagrada Familia, khususnya di ruang bawah tanah, tempat persemayaman Antonius Gaudi Cornet, nama lengkapnya. Anda bisa melihat tulisannya di layar ini. Ya, ini adalah foto dari Gaudi, ya, seorang arsitek, atau dikatakan ini arsiteknya Tuhan ya, God's arsitek, karena dia menghasilkan karya yang luar biasa. Melalui tangan Antoni Gaudi, kita bisa menikmati karyanya sampai. Ya, ini adalah kapel, ya, tempat digelarnya misa harian, ya. Saat itu kami berkesempatan juga untuk hadir ikut merayakan misa harian yang digelar sore hari waktu itu ya. Jadi di situ kami pun mendapatkan kesempatan untuk terlibat mengikuti misa di sana. Dan
banyak orang mungkin tidak tahu tempat ini ya, karena mereka fokusnya bisa masuk ke Sagrada Familia, ruang utama, sehingga mereka mungkin lupa mengikuti misa di sana, padahal kita bisa mengikuti misa setiap hari yang digelar di ruang bawah tanah atau kapel Santo Yusuf. Dan yang menarik, Anda bisa melihat di altar, di atas altar itu ada gambar Santo Yusuf dan Yesus dan Bunda Maria. Ya, Yesusnya lagi istilahnya memberikan penghormatan atau salin ya, pada Santo Yusuf. Bagaimana Yesus membungkuk ya, memberikan hormat kepada Santo Yusuf. Kita nggak pernah melihat gambar ini, tapi ini menarik ya, mana Yesus sebagai anak angkat Yusuf itu mau membungkuk, memberikan penghormatan kepada ayahnya. Inilah salah satu kekhasan dari Sagrada Familia. Kita bisa menemukan foto atau gambar ini yang terpajang di atas area altar. Ya, bersyukur ya perayaan 25 tahun pernikahan kami pun boleh kami rayakan di tempat ini. Ya, saya pun juga menulis ada satu buku yang berisikan doa, intensi atau ucapan. Saya pun menuliskan di sana. Jadi kenangan juga bagi kami pernah hadir di sana, ikuti misa di Sagrada Familia, tempat akarnya pembangunan Sagrada. Mungkin di sini istri saya, Julia, mau memberikan komentar terkait dengan ruang bawah tanah Sagrada Familia. Tidak pernah saya pernah dikasih pelayanan apa Bu Julia suaranya kekecilan. saya tidak pernah di tempat ini. Namun sebelumnya saya tidak pernah diberi hasil karya dengan mengizinkan saya datang ke sana, menghargai hasil karyanya. Saya orang yang tidak bisa menilai seni, tetapi saya penikmat seni. Pada waktu dijelaskan oleh saya sampai terkait dan dia mengajak kami itu mengelilingi 4 sisi itu ya, dan mulai bercerita. Lalu dia tinggi pendaunan bentuknya. Ada makna pasti. Ya, itu makna taman bergaya. Kita masuk kembali lagi ke Firdaus. Wow. Karena saya ceritanya seperti ini, betul-betul saya seperti apa? Disegarkan kembali untuk saat lebih. Yang lebih wow-nya lagi itu saya dapat Banyak hilang, Pak. Banyak Bu Julia. Gaudi itu adalah seorang lulusan dari sekolah Claretian. Nanti apa Pastor Benny itu akan hadir bulan depan. Dan di dalam WA group itu ada Claretian, yaitu Romo AGRI. Dan dia katakan, kami bangga bahwa anak didik kami menjadi tokoh besar dunia untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi orang yang meneruskan ide dari Gaudi itu persyaratannya bukan sekedar arsitek, tetapi yang harus
Bu Julia suaranya tidak terdengar. Mungkin bisa tukar posisi dengan Pak Andi. Mungkin bisa tukeran posisi dengan Pak Andi dulu sementara Bu Julia. Lalu pada waktu saya melihat makamnya, saya sampai tertakjub. Oh, saya bilang, luar biasa. Manusia mengingat siapa pembuat dari Sagrada Familia ini. Kalau saya melihat di Vatikan itu ada makam-makam suksesi dari Petrus sampai ke paus-paus yang terakhir. Saya melihat di Sagrada Familia ada seorang selibat yang mendedikasikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, disitulah yang saya tertakjubnya pada waktu saya mulai misa, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya kepada warga binaan yang berbahasa Spanyol. Saya lupa dia asal Spanyol atau asal Brasil. Lalu selesai dari misa saya langsung bilang sama begitu. Saya tergerak untuk memberikan Alkitab sebenarnya. Karena saya pernah tanya pada waktu pelayanan rutin ke LP Pemuda Tangerang. Dan dia katakan saya punya Alkitab bahasa Inggris. Kan dia memang tidak menyangka akan masuknya. Lalu saya katakan, Benjiso punya nggak Alkitab? Saya perlu waktu untuk cari karena biasanya saya pakai misal Roman dia bilang. Dan belum ada 1 minggu saya dikirimi Alkitab bahasa Spanyol dan saya mau berikan kepada Gustaf namanya, ataupun setidaknya ditaruh di sekarang beliau ya ke LP1A karena pada waktu Senior Ignatius belum jadi kardinal, pelayanan masuk ke dalam penjara LP Pemuda itu saya juga ketemu sama orang Spanyol dan dia katakan saya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi saya mendapatkan sentuhan, ternyata di situ saya mendapatkan pesan dari Tuhan untuk memberikan Alkitab kepada Gustaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena Pak Andi hilang, Pak. Suaranya? Suaranya kurang jelas. Mungkin Bu Julia tukeran dengan Pak Andi. Sekarang gimana suaranya? Dengar? Jelas kan? Oke, jelas. Oke, baik saya lanjutkan ya. Saya mau mengajak Anda sekarang mau melihat tentang Sagrada Familia dari keseluruhan. Sebelum nanti kita melihat beberapa foto lagi yang saya mau bagikan, saya mau akan menampilkan sebuah video bagaimana Sagrada Familia, sehingga kita bisa mengetahui lebih dekat tentang Basilika ini. Ya, ini dalam bahasa Indonesia, jadi Anda mudah untuk bisa mengerti. Kita simak bersama. Bangunan Gereja Basilika Sagrada Familia merupakan gereja Katolik Roma yang terdapat di kota Barcelona, Spanyol. Gereja tersebut dirancang oleh seorang arsitek kenamaan asal Spanyol yaitu Antoni Gaudi yang terkenal dengan gayanya yang khas dalam kebebasan bentuk, tekstur dan warna dalam kesatuan rancang bangun yang indah. Terdapat sejumlah fakta menarik dari gereja Katolik berarsitektur megah, unik dan artistik ini. Ingin tahu lebih lanjut mengenai kisah Basilika Sagrada Familia? Simak 6 faktanya berikut ini. Proses pengerjaan terlama dikerjakan lebih dari 1 abad.
Basilika Sagrada Familia merupakan bangunan gereja Katolik Roma yang masih terus dikerjakan setelah lebih dari 1 abad sejak peletakan batu pertamanya. Konstruksi Sagrada Familia dimulai pada tahun 1882 dan arsitek Antoni Gaudi mulai terlibat dalam proyek pembangunannya di tahun 1883. Gaudi bekerja untuk proyek Sagrada Familia hingga hari kematiannya di tahun 1926. Sejumlah literatur menuliskan bila Gaudi telah menyadari tidak akan menyaksikan selesainya bangunan Sagrada Familia dalam periode hidupnya. Meskipun Gaudi telah tiada, namun karyanya masih akan terus dilanjutkan dan diselesaikan. Hingga saat ini sudah 5 generasi menyaksikan kemajuan pembangunan Sagrada Familia di Barcelona. Sampai saat ini telah lebih dari 141 tahun sejak peletakan batu pertamanya di tahun 1882. Sejak awal, pembangunan gereja Sagrada Familia sepenuhnya mengandalkan sumbangan pribadi dan sempat terhambat karena terjadinya perang saudara di Spanyol antara 1936 hingga 1939. Saat ini pembangunan Sagrada Familia telah memasuki fase finalnya dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2026. Mendapatkan status basilika pada masa kepausan Paus Benediktus ke-16, Gereja Sagrada Familia mendapatkan status kehormatan sebagai basilika atau minor basilika dari Takhta Suci Vatikan di tahun 2010 pada masa kepausan Paus Benediktus ke-16. Basilika merupakan gelar kehormatan yang diberikan Vatikan kepada bangunan gereja-gereja Katolik tertentu karena tingginya nilai sejarah dan signifikansinya sebagai pusat peribadatan. Meski terkadang Sagrada Familia dituliskan sebagai katedral, namun berdasarkan penelusuran informasi di laman G Katolik, saat ini Basilika Sagrada Familia bukanlah gereja katedral yang merupakan gereja tempat kedudukan uskup di suatu wilayah gerejawi. Banyak gereja basilika di seluruh dunia juga memiliki status sebagai gereja katedral, namun terdapat sejumlah gereja yang memiliki status basilika namun bukan gereja dengan status katedral. Perpaduan arsitektur gaya gotik dan berbagai gaya arsitektur lainnya. Desain asli untuk arsitektur gereja ini adalah neogotik yang merupakan arsitektur khas untuk sejumlah katedral megah yang terkenal di Eropa dengan ciri khas jendela-jendela besar, penyangga, melayang atau flying buttresses dan menara lonceng dengan puncak yang meruncing. Namun setelah Antoni Gaudi melanjutkan proyek ini, dia membangunnya dengan ciri khas yang berbeda dan mengubahnya menjadi proposal ambisius untuk gereja masa depan. Antoni Gaudi memadukan elemen gotik dengan Art Nouveau dan Catalan Modernism yang menjadi gaya khasnya tersendiri. Tema alam juga menonjol dalam desain Gaudi baik dari segi simbolisme maupun dalam penggunaan desain interiornya seperti pilar penyangga yang berbentuk seperti batang pohon. Ketika bangunan gereja selesai nanti, gereja akan memiliki 3 fasad atau bagian bangunan, yakni Nativity Facade didedikasikan untuk kelahiran Yesus, Passion Facade didedikasikan untuk kisah sengsara Yesus, dan Glory Facade didedikasikan untuk kemuliaan Yesus. Memiliki 18 puncak menara yang menggambarkan simbol kekristenan. Ketika bangunan Basilika Sagrada Familia nanti selesai, basilika tersebut akan memiliki 18 puncak menara yang menggambarkan simbol kekristenan. Dari total 18 menara tersebut, 12 menara didedikasikan untuk 12 murid Yesus Kristus, 4 menara didedikasikan untuk 4 penulis Injil, 1 menara didedikasikan untuk Santa Perawan Maria Ibunda Yesus Kristus, dan 1 menara yang paling tinggi di antara semuanya diberi nama Tower of Jesus Christ. Program komputer grafis membantu percepatan pembangunannya. Hingga tahun 2016 lalu bangunan gereja yang telah diselesaikan baru merepresentasikan sekitar 70% dari desain final. Beruntungnya saat ini program komputer grafis canggih digunakan untuk mempercepat proses pembangunannya. Teknologi abad ke-21 seperti pemodelan 3 dimensi atau 3D printing digunakan untuk membantu pembangunan gereja agar berjalan lebih cepat. Pemodelan 3 dimensi akan membuat prototipe lapis demi lapis atau layer by layer dengan teknologi printer 3 dimensi. Prototipe yang dibuat dengan printer 3 dimensi tersebut memungkinkan para pekerja untuk dengan mudah merubah model prototipe agar sesuai dengan spesifikasi bangunan yang dibutuhkan. Selain itu, program canggih komputer grafis juga memungkinkan dilakukannya rekayasa ulang terhadap desain original dari sang arsitek Antoni Gaudi. Ketika selesai, akan menjadi gereja tertinggi di dunia.
Ketika selesai dibangun nanti Basilika Sagrada Familia akan menjadi bangunan gereja tertinggi di dunia dengan tinggi menara Tower of Jesus Christ mencapai 172,5 meter, melebihi tinggi gereja Lutheran Ulm Münster di Jerman yang dikenal sebagai gereja tertinggi di dunia. Ulm Münster merupakan gereja yang dibangun dengan gaya arsitektur gotik di kota Ulm, Jerman dan menjadi bangunan gereja tertinggi di dunia dengan tinggi menara mencapai 161,5 meter serta akan tetap menjadi yang tertinggi hingga Basilika Sagrada Familia diselesaikan. Semoga fakta-fakta Basilika Sagrada Familia ini bisa menambah wawasan kalian atas salah satu gereja Katolik Roma yang ikonik di dunia. Ya, kita baru saja menyaksikan video tentang Sagrada Familia, jelasan juga tentang menara-menaranya, juga tentang penampakan dari relief-relief yang ada di sekeliling gereja. Saya akan mengajak Anda sekarang masuk lihat relief-relief yang ada tadi di Ya, ini adalah penampakan Sagrada Familia di malam hari. Nah, kami mendapatkan ini, ternyata di depan Sagrada itu ada semacam kolam atau danau kecil ya. Biasa para wisatawan atau peziarah ini ngambil fotonya itu di tempat ini, sehingga mendapatkan bar full dari gereja. Setidaknya. Kalau kita hanya di depan lokasi Basilika, kita nggak bisa mendapatkan keseluruhan. Jadi biasanya mengambil gambarnya di area ini, ya baik di siang hari maupun malam hari. Kebetulan saat itu kami malam hari ke tempat ini, sehingga kami mendapatkan penampakan. Kami juga mengambil di mana Sagrada Familia bisa nampak di air kolam ya. Ini menjadi satu refleksi Sagrada Familia. Kemudian, saya mau mengajak Anda menikmati keindahan karya Gaudi. Ya, saat itu kami berkeliling di bawah Basilika, ya, posisinya di luar ya, karena Basilika sudah tertutup. Ya, biasanya jam 6 sore itu mereka sudah tutup. Sehingga waktu itu kami sekitar jam 8 malam ke tempat ini, lihat penampakan dari relief-relief. Kami ditemani Pastor Benjito, JMF, ya, yang menjelaskan tentang apa makna di balik relief itu. Ya, mungkin Anda juga penasaran ya, apa sih di relief itu? Ini ya, Ibu Bapak yang tadi saya katakan, yang warna hijau itu bentuknya daun-daun. Situlah dikatakan itu adalah penciptaan pertama. Mana itu adalah Firdaus. Jadi kalau masuk Sagrada Familia, kamu kembali ke Firdaus. Oh, luar biasa. Dan yang menariknya pembuatan Sagrada Familia itu di dalam kesenyapan dan keheningan. Mereka lakukan apa? Bawahnya Ibu Bapak bukan yang mereka bekerja di atas. Setelah jadi baru hanya tinggal dinaikkan, ditumpuk dan ditumpuk. Dan Pastor Benjito katakan mereka dalam menjaga keheningan. Oh, sedang sakral ya. Senang kalau bisa mengetahui satu arsitektur di mana kita mengetahui sejarahnya, bahkan ada yang menceritakan di luar dari apa yang ada di dalam teks karena mungkin mereka mendapatkan dari secara rohani. Kita bisa melihat penampakan dari Sagrada di malam hari. Jadi biasanya proses pembangunan ini juga di malam hari dilakukan. Karena di siang hari, pagi hari, ya,
tentang para peziarah kan, masuki area, sehingga para pekerjanya pun ya bekerjanya setelah para wisatawan atau para peziarah dan lokasi. Mereka bekerja karena sampai malam. Nah, Anda bisa melihat detail ya, seperti apa penampakan dari relief-relief yang dibangun. Anda bisa melihat ya sebelah kiri itu ada relief tentang engagement dari pertunangan dari Yosef dan Maria. Ya, ini menjadi salah satu yang ditonjolkan juga di tempat ini. Ya, selain tadi yang Firdaus, ya, itu juga salah satu yang muncul. Ya, kisah-kisah tentang Yosef ada semua di sini. Ya, dan seperti saya sampaikan tadi ya, dengan melihat relief-relief ini, berarti Anda juga sudah belajar tentang kitab suci. Ya, jadi Anda bisa menebak, oh ini tentang kisah ini tentang kisah itu, yang terkait dengan Yesus, Maria, dan Yosef khususnya. Ya, jadi materi-materi sekolah dari Nazaret ini sebenarnya ada di tempat ini juga. Jadi ini sangat menarik untuk para alumni Sedan kalau bisa nanti lulus, setelah lulus Anda yang mimpi untuk mampir ke sini lah, yang menabung untuk bisa sampai ke Sagrada Familia, ya keluarga Kudus Nazaret. Di sekolah dari Nazaret dengan ziarah ke sini itu akan lebih indah. Nah, saya coba menampilkan Zoom lebih kecil lagi ya. Kita melihat ya, relief-reliefnya lebih jelas. Seperti apa sih yang muncul di Sagrada Familia, di dinding Sagrada Familia. Ya, semacam ini ya. Ini adalah karya Gaudi yang luar biasa. Ya, ukiran-ukiran ini terpatri istilahnya muncul di dinding Sagrada. Ya, sudah ratusan tahun dan masih terlihat sampai hari ini. Ini menjadi karya masterpiece yang luar biasa. Kita bersyukur ya bisa menikmati karya keindahan Gaudi, meskipun beliau sudah berpulang, kan mungkin beliau belum menikmati, akhirnya kita yang menikmati keindahan karya Gaudi. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana ada relief Yosef dan Yesus, Maria dimahkotai, dan ada banyak hal kait dengan kisah-kisah Yosef, Maria, dan Yesus di tempat. Khususnya di depan ya, ini bagian depan dari Sagrada Familia. Karena tadi disebutkan ada 3 fasad ya yang diangkat di sini, kait kelahiran, ya kan, kemuliaan. Saya akan mengajak Anda melihat karya dari Gaudi sendiri ya tentang Santo Yosef melalui karya-karya bahwa Gaudi juga memiliki rasa cinta dan devosi kepada Santo Yusuf. Ya, dia juga menjadi devosan Santo Yusuf yang menghasilkan karya-karya ini. Ini tadi yang ada di bawah tanah tadi ya, Kapel Santo Yosef. Ya, jadi dikatakan sejak 1882 tempat dari saya Santo Yosef, asosiasi Santo Yosef di Barcelona, ya, atau komunitas devosi kepada Santo Yosef mulai mengerjakan ruang bawah tanah Basilika Keluarga Kudus yang menjadi akar dari pembangunan Sagrada Familia, jadi basis atau landasan. Ya, Antoni Gaudi sudah mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk karya ini dengan keyakinan bahwa Santo Yosef akan membantu menyelesaikan karya tersebut. Pulang. Ya, dan ini terbukti ya sampai hari ini progres pembangunannya pun akhirnya
untuk di tahun 2026 nanti akan selesai dan diresmikan. Kapel Santo Yosef adalah salah satu kapel utama ya dari salah satu dari 7 yang ada di sana. Prasastinya bertuliskan Sancte Yosef ora pro nobis. Santo Yosef bahkanlah kami. Ini ada di bawah tanah. Kemudian kita melihat lagi. Ya, ini pasca tentang kelahiran. Adegan bawah serambi tengah ini ada disebut Nativity Frescade. Jadi tentang kelahiran Yesus. Itu dibangun di tahun 94 sampai 1930 di Sagrada Familia. Ya, ada penampakan Majus ya, dan para gembala di Frescade. Dan menemukan ini di pintu masuk Sagrada Familia. Kemudian berikutnya tentang pertunangan. Ya, muncul juga tadi yang bisa jelaskan ada pemandangan di tengah serambi dan Nativity Frescade dibuat pada tahun 1890 sampai 30 tentang pertunangan Yesus dan Maria. Ya, seperti halnya yang di kisah-kisah dan juga di materi sekolah dari Nazaret, dia bisa melihat bahkan reliefnya di tempat ini. Kemudian juga, Santo Yosef dan Yesus, bagaimana dia mendidik. Itu ada juga patungnya di sana. Reliefnya. Kemudian juga pelarian ke Mesir, pengungsian ke Mesir. Ya, kita bisa melihat juga ada di relief yang muncul di Sagrada Familia. Jadi boleh dikatakan kisah-kisah terkait dengan Yusuf, Maria, dan Yesus ini ada di sana. Baik. Saya akan memutarkan sebuah video juga terkait karya Gaudi yang lain. Biar kita juga mendapatkan gambaran ya, bagaimana beliau transformasi kota Barcelona dengan karya-karya arsitektur selain Sagrada Familia. Mari kita simak. Mari kita simak bersama ya karya-karya Gaudi yang lain terkait arsitektur di kota Barcelona. Hello travelers and architecture lovers. In today's video, let's find out 5 of the unique buildings designed by Gaudi in the city of Barcelona. Barcelona is known for its vibrant culture, world-class cuisine, and stunning architecture. One of the most notable architectural styles in the city is the work of Antoni Gaudi, the celebrated Catalan architect known for his unique and imaginative designs. Who is Antoni Gaudi? Gaudi was born in 1852 in the city of Reus, near Barcelona. He studied architecture at the Escola Tècnica Superior d'Arquitectura in Barcelona, and quickly gained recognition for his innovative and out-of-this-world designs, and the Catalans considered him the greatest architect they ever have. His most famous works are located in the city of Barcelona, where he spent most of his career. 1. La Sagrada Familia. The most iconic Gaudi building in Barcelona is the La Sagrada Familia, which is still under construction. This massive church has been in the works since 1882 and is expected to be completed in 2026. The Holy Family Church shows a unique and imaginative design, a mix of Gothic and Art Nouveau styles. The exterior of the building has intricate carvings and sculptures, and the interior features stained glass windows and elaborate columns. 2. Casa Batlló. Another famous Gaudi building in Barcelona is the Casa Batlló, built in 1877. This building has a striking facade covered in colorful tiles and features curved balconies and windows.
The interior is equally impressive, with a staircase inspired by a dragon's spine. The building has been a UNESCO World Heritage Site since 2005. 3. Parc Güell. Barcelona's next notable Gaudi building is the Parc Güell, built in 1900. This park greets every visitor with its colorful mosaics and whimsical sculptures inspired by nature. The park features winding paths, fountains, and pavilions and offers stunning views of the city. This has been a UNESCO World Heritage Site since 1984. 4. Palau Güell. The Palau Güell is another Gaudi masterpiece. This mansion was commissioned by Gaudi's patron, Eusebi Güell. The building features Gaudi's signature curved lines, colorful mosaics, and a rooftop terrace with panoramic views of the city. 5. Casa Mila or Casa Pedrera. The final Gaudi building in Barcelona is the Casa Mila, also known as La Pedrera. With an undulating facade covered in colorful tiles and features curved balconies and windows, this piece of architecture is a sight to behold. The interior of the building is equally impressive, with a winding staircase and a rooftop terrace that offers stunning views of the city. The building has been a UNESCO World Heritage Site since 1984. Visiting the Gaudi buildings in Barcelona is a must for any architecture enthusiast. These buildings showcase the unique and imaginative style of Gaudi and offer a glimpse into the city's vibrant culture. Whether you are an architecture/art lover who loves Gothic architecture or Art Nouveau design or want to see some of the most impressive buildings in the world, the Gaudi buildings in Barcelona are definitely worth a visit. Ya, baik. Itu karya-karya dari Gaudi yang lain, selain Sagrada Familia. Jadi kalau Anda nanti berkesempatan ke Barcelona, jangan lupa juga mampir di bangunan-bangunan karya Gaudi yang lain. Ya, ada tadi disebut Parc Güell ya. Salah satu tempat di mana Gaudi bangun ya, taman dengan banyaknya bangunan-bangunan dengan bahan-bahan keramik, potongan-potongan keramik tempel satu-satu. Salah satu yang khas di Barcelona selain de la Sagrada Familia. Tadi ada juga bangunan apartemen atau bangunan penginapan yang juga didesain oleh Gaudi. Jadi masih ada karya itu kalau Anda datang ke Barcelona akan bervisitasi ke tempat-tempat peninggalan dari Gaudi yang lain selain Sagrada Familia. Ya, mungkin itu saja yang mau saya bagikan di depan terkait dengan Sagrada Familia, dengan Gaudi. Kita bisa mengenal dia ya, yang dikatakan rendah hati, dan yang menarik dia juga diskusi kepada Santo Yosef, ya, dan pesta Santo Yosef juga menjadi momen-momen penting dalam pembangunan dari Sagrada Familia. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau mungkin bertanya atau mau memberikan komentar, silakan. Gantian Anda yang bicara. Apakah ada yang mau membagikan komentar terkait apa yang Anda alami tadi? Silakan. Apakah ada yang mau berkomentar? Atau sudah pernah ada yang ke sana? Aku sini. Ini mama udah minta-minta kamu sih. Silakan, ada? Dia tahu. Gaudi. Nama pelindungnya ya, silakan. Antonio Gaudi. Ibu Mary mau menyampaikan sesuatu? Ada yang mau berkomentar? Sudah jelas ya. Baik. Kalau tidak ada, kita mau ajak Anda untuk berdoa melalui perantaraan Gaudi. Karena Gaudi ini dalam proses juga untuk menjadi santo.
ya, tetapi belum menjadi santo saat ini, tapi sudah akan proses beatifikasi. Dan karya ini sedang ada semacam komunitas yang lagi mengupayakan Gaudi bisa menjadi orang kudus. Ya, mari kita berdoa melalui perantaraan Gaudi yang sedang dalam proses beatifikasi untuk menjadi orang kudus. Ada yang mau membacakan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Jessica. Marilah kita berdoa. Doa melalui perantaraan Gaudi. Tuhan, Bapa kami, Engkau telah memberikan hamba-Mu arsitek Antoni Gaudi kecintaan yang besar terhadap ciptaanmu dan hasrat mendalam untuk meniru misteri masa kecil dan penderitaan putra Tuhan. Berilah kesenangan rahmat Roh Kudus agar nantiku berhasil menantikan diriku pada pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan memuliakan hamba-Mu Antoni guna menaburkan permintaanku melalui perantaranya. Aku mohon hal ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, perolehkanlah kedamaian bagi kami dan unik keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf, perolehkanlah kedamaian bagi kami dan unik keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf, perolehkanlah kedamaian bagi kami dan lindungilah kami. Terima kasih. Ya, kita tadi sudah berdoa melalui perantaraan Gaudi, sedang dalam proses beatifikasi. Kita akan mengakhirkan doa keluarga. Oke, siapa yang mau doakan ini? Kami persilakan gantian yang lain. Saya mau Pak. Ya, silakan Stefani. Doa bagi keluarga oleh Paus Fransiskus. Yesus, Maria, dan Yusuf di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan setiap cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas berdoa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan penyiksaan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita dan kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saya semua, Pak.
Salam Maria. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yesus, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias, keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga melalui devosi kepada Santo Yusuf yang kami alami, renungkan dan doakan malam ini, membantu kami untuk semakin menimba, meneladan, dan juga bertumbuh dalam keutamaan dan keteladanan rohani, sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf di dalam keluarga Yesus Nazaret. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf, juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Apakah ada pastor di sini? Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri dengan berkat penutup. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, acara devosi kepada Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita amin. Baik, kita akan foto bersama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf Oke, apabila Pak, siap. ada salah kata. Ya, silakan Jessica mau foto. Saya ada 2 layar, Pak. Ya, silakan dibuka layarnya. Kita akan mengabadikan bersama pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya siswa-siswi Sidang 19 ya, yang besok akan memulai sekolahnya ya. Kita doakan juga ya, para siswa-siswi Sidang 19 yang esok pagi memulai sekolah. Silakan, Jessica. 1, 2, tahan. Ini layar yang kedua. 1, 2, sekali lagi. 1, 2, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Untuk pengumuman, ya, saya mengingatkan saja untuk siswa-siswi Sidang 19, besok pagi akan dimulai sekolahnya. Ya, bagi Anda yang sudah mendaftarkan diri, siap-siap nanti pukul 1 malam sudah mendapatkan materinya di grup. Ya, grup Sedan 19. Jadi Anda coba mengikuti bagaimana proses membaca materinya dan silakan jalani 30 hari berjalan bersama Santo Yusuf dalam sekolah dari Nazaret. Oke, itu saja pengumumannya untuk pertemuan nanti minggu depan. Nanti kita akan update di grup WA seperti biasa. Ya, silakan hadir nanti setiap minggu 7 malam seperti pada hari ini. Dan perlu diingatkan, nanti hari Rabu adalah hari devosi Rabu pertama Santo Yusuf. Ya, jadi derap Santo Yusuf akan kita hadirkan
Ya, Anda nanti bisa melihat schedule-nya. Biasa kita gelar pukul 7:30 malam hari Rabu. Silakan nanti Anda semua hadir ikut berdifusi pada Santo Yusuf di Rabu pertamanya. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Ya, kita Ibu Julia. untuk pertemuan malam hari ini ya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam Pak Andi. Terima kasih Terima Pak kasih. Andi. Selamat pagi semua ibu-ibu. Selamat malam. Ya, terima kasih semua yang membantu. Selamat bersekolah. Ya, terima Mari, kasih selamat Pak. sekolah. Semoga aku bisa. Vicky Malinka, makasih. Halo Mbak Andi, Ya, makasih. Bye. Ya, terima kasih Bu Yusufin. Selamat malam. ya, semoga bisa ke Sagrada Familia ya. Ya, semoga ya Pak. Amin. 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 Ini ya. Terima kasih. Oma.